Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Lamsyah Saputra dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari Ibu Ria Amelinda, SIKOM MIKOM, selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah komunikasi organisasi. Jadi adapun materi yang akan saya bahas yaitu konsep dasar komunikasi organisasi seperti pengertian, konsep dasar, fungsi, serta manfaat komunikasi organisasi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Pertama, pengertian komunikasi organisasi. Jadi, komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi ataupun pesan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh anggota serta pemimpin organisasi. Sedangkan menurut Goldhaber bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Kedua, konsep komunikasi organisasi. Konsep dasar komunikasi organisasi dapat juga kita katakan sebagai sebuah susunan rencana atau strategi komunikasi yang akan dilakukan dalam sebuah organisasi. Adapun konsep dasar komunikasi organisasi, pertama, adanya proses komunikasi organisasi yang dinamis dan terbuka. Kemudian adanya pertukaran informasi, jaringan organisasi, kemudian ketergantungan antar pihak, hubungan antara pihak, lingkungan organisasi, juga menghindari ketidakpastian informasi, dan yang terakhir menerima umpan balik. Baik, pada poin pertama, proses komunikasi organisasi yang dinamis dan terbuka. Jadi, proses komunikasi haruslah memiliki sifat terbuka dan dinamis. Tujuannya agar orang-orang yang melakukan pertukaran informasi memiliki keleluasaan dalam mengutarakan maksud, tujuan, ide, gagasan, pola pikir, kritik, serta saran yang ia miliki. Kedua, pertukaran informasi. Jadi pertukaran informasi atau pesan tentu menjadi faktor utama di dalam sebuah komunikasi. Karena bila tidak ada pertukaran informasi, maka yang terjadi hanyalah komunikasi satu arah dan bukan komunikasi organisasi. Ketiga, jaringan organisasi. Jadi sebuah organisasi tentunya haruslah memiliki struktur kepengurusan yang jelas untuk menjamin dan menjaga setiap kegiatan organisasi berjalan dengan baik. Biasanya, sebuah komunikasi organisasi yang akan dilakukan terlebih dahulu diketahui oleh pengurus organisasi tersebut. Pertukaran pesan yang harus melewati pengurus terlebih dahulu, ini yang disebut dengan jaringan komunikasi. Kemudian, keempat, ketergantungan antar pihak. Sebuah organisasi haruslah memiliki sifat ketergantungan yang terjadi antara pengurus. Ketergantungan ini secara tidak langsung akan memberikan proses pertukaran informasi yang baik di antara semua pihak di dalam organisasi. Kelima, hubungan antara pihak. Karena ketika sebuah hubungan yang baik tercipta, maka seluruh kegiatan pertukaran informasi di dalam maupun di luar organisasi akan menjadi lebih mudah. Keenam, lingkungan organisasi. Jadi, lingkungan organisasi adalah tempat atau lokasi di mana organisasi itu didirikan dan berada. Kemudian selanjutnya, menghindari ketidakpastian informasi. Ketidakpastian adalah sebuah keadaan di mana terjadi sebuah perbedaan pendapat antara pemberi informasi dengan penerima informasi, sehingga mengakibatkan terjadinya sebuah kesalahpahaman. Oleh sebab itu, sebuah informasi haruslah memiliki tingkat keakuratan data dan isi dari informasi tersebut agar penerima dan pendengar informasi tidak salah mengartikan informasi tersebut. Dan yang terakhir, adanya penerima umpan balik. Jadi, menerima umpan balik biasanya harus bisa dilakukan oleh pemberi informasi karena umpan balik merupakan sebuah jawaban balasan atau feedback dari penerima informasi kepada orang yang tadinya mengirimkan informasi. Pada poin ketiga, yakni fungsi komunikasi organisasi, di mana di sini saya mengambil menurut Senjaja
pada tahun 1994, di mana menurutnya ada 4 fungsi komunikasi organisasi. Pertama, fungsi informatif, kemudian fungsi regulatif, kemudian fungsi persuasif, serta fungsi interaktif. Jadi fungsi informatif. Pada fungsi ini, organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi, di mana proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Kemudian fungsi regulatif. Pada fungsi regulatif menurut Senjaja, komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Kemudian ketiga, fungsi persuasif, di mana fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada pemerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Jadi fungsi persuasi dianggap dapat mempermudah karena cara yang lebih halus daripada memerintah akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Fungsi yang terakhir yakni fungsi integratif. Jadi fungsi integratif berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Kemudian poin terakhir yakni manfaat komunikasi organisasi. Jadi manfaat komunikasi organisasi ada 5. Pertama, individu dapat memahami posisinya dalam organisasi atau kelompok tersebut. Kemudian pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antara anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Keempat, seorang individu mampu menyelesaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok. Kemudian yang terakhir, mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Itu dari saya pembahasan mengenai konsep dasar komunikasi organisasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.